Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Teresa dan di sini juga ada Mr. Brad. Say hi Mr. Brad. Hello guys, hi everyone. Oke, so today kita bakal berbagi tips-tips lagi seputar IELTS, khususnya IELTS writing. Nah, Mr. Brad, aku punya pertanyaan nih. Ini salah satu masalah common yang dihadapin sama murid-muridku. Oke. Jadi, kalau di IELTS kan ada yang namanya penilaian coherence and cohesion. Itu I apa sih see. sebenarnya? Coherence and cohesion is basically like how the people should arrange their ideas in their writing, Jadi kan yang namanya penyusunan ide itu sebenarnya bukan cuma masalah ABCD gitu, dari perkenalan, inti ke conclusion, nggak cuma itu aja. Tapi paragraphing juga sebenarnya kan penting juga kan. Karena kan kalau misalnya kita tumpuk semua di satu paragraf, atau ternyata kita kelihatan kayak paragrafnya itu inkonsisten ya, kayak misalkan kita ngiranya mau ngomongin apa tapi ternyata ngomongin apa, that can be dangerous too gitu. Jadi Mhm. banyak orang ngiranya kayak writing tuh oh kita mah di sini cuma nulis satu paragraf doang, satu paragraf yang panjang sampai 150 kata. Enggak, itu juga sebenarnya nggak boleh karena harusnya ada pembagian paragrafnya juga gitu biasanya, Miss, and that is it. Oke, kenapa sih harus dibikin dalam bentuk paragraf gitu? Yang namanya coherence and cohesion tuh kan agar intinya tuh biar si examiner memahami bagaimana kita menyusun idenya gitu. Kayak kita perkenalkan dulu mau ngomongin topik apa, terus misalnya kita ngomongin tentang si isinya, misalnya argumen apakah kita agree atau disagree-nya, baru kita ngomongin conclusion. Nah, paragraf itu ngebantu banget karena paragraf itu bisa memperjelas kayak apa yang ingin kita sampaikan di situ gitu. Kalau misalnya di satu paragraf nih kita mau ngomongin tentang alasan kenapa kita setuju, oke, ya udah kita ngomongin di situ aja gitu. Terus kita mau ngomongin juga tentang alasan kenapa kita nggak setuju, masuk paragraf selanjutnya lagi gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kan ngebaca tuh enak ya. Kayak skripsi mungkin Bener-bener. ya. Pasti kan harus diperkenalin dulu gitu kan. Terus kita tahu nih, oh inti permasalahannya kayak gini. Terus kita mau ngomongin juga kayak, oh sebenarnya kenapa ini tuh tidak bagus atau enggak sebenarnya itu kenapa bagus. Kalau misalkan penyusunan idenya itu rapih, contohnya, oke, so that would be actually really good, and that is it. Jadi penilaiannya tuh makin bagus kalau misalkan ide kita tuh bisa diikuti dengan baik gitu. Enggak tiba-tiba, Oh, oh oke. lompat kemana, kita tiba-tiba bikin conclusion, terus tiba-tiba malah nambahin ide lagi, contohnya. Atau biasanya yang lebih yang kurang pas lagi juga kayak misalkan kita udah ngomongin bahwa kita disagree, let's say dengan itu, tapi kita malah ngomongin terus poin kenapa kita agree. Nah, itu juga nggak bagus gitu. Jadi kan di situ kan ada inconsistencies terhadap ide kita gitu dan argumen kita yang awalnya gitu. Nah, that's the point. Kenapa orang-orang kadang suka salah? Karena biasanya orang-orang kan pasti otomatis ngerubah ide itu di tengah, di tengah-tengah. Yang saya udah nulis dulu nih sampai paragraf 2. Tapi mau ganti mau gini aja. Nah, di situ mulai acak-acakan tuh biasanya tuh. Karena kepikiran kayak, mau ganti ya kayaknya ide ini susah banget buat dikembangin deh. Jadi mau pakai ide ini aja gitu contohnya ya. Nah, di pas ngeganti ide itu tuh mereka jadi lupa kayak sebenarnya apa sih yang mau mereka tulis di paragraf itu. Karena in either writing or reading itu ya, paragraf tuh pasti ada purpose-nya. Kayak Hmm. kenapa dibagi di paragraf? Karena paragraf ini tuh ngomongin hal yang beda-beda gitu. That's the thing, yes. I see. Jadi kayak lebih tepatnya jalannya biar nggak muter-muter gitu ya. Biar lurus Betul. jalannya efektif ya. Karena Dan kalau misalkan, yes. dan kayaknya juga nyambung juga ke relevansi jawaban kita nggak sih? Kayak seberapa relevan jawaban kita ke ke pertanyaannya yang dikasih itu kalau di tas 2. Ya nggak sih? Ya, jadi kan relevance juga kan kayak kita biar bisa tahu kita tuh mau menjawab yang mana atau menjawab apa gitu. Di writing task 2 kan ada juga beberapa bagian di Mhm. mana dia memberikan dua pertanyaan nih, contohnya nih. Ada yang kayak gitu kan, nggak cuma tentang Yes, agree atau disagree benar. doang kan. Nah, jadi kalau misalnya kita mau jawab pertanyaan itu masing-masing, kita harus menjawab mereka di paragraf yang berbeda masing-masing gitu. Dari situ kita tahu kayak, oh kita mau ngomongin ini dulu, terus yang keduanya kita ngomongin ini, baru yang terakhir kita ngomongin conclusion gitu. Baru kemarin ada manusia juga yang ternyata saat bikin paragraf tuh di situ kelihatan banget kayak misalkan I don't know what he is trying to address gitu. Maksudnya tuh gimana? Jadi saya nggak tahu di mana dia mau start ngomongin Hmm? pertanyaan tentang advantage dan disadvantage, oke? Saya Oke. nggak tahu dari mana dia ngomongin
advantage atau di mana dia mau ngomongin disadvantage, karena dia membagi jadi 5 atau 6 paragraf, dan dari paragraf itu tuh saya nggak tahu dari mana dia mulainya, apakah ini masih intro atau ternyata dia udah mulai ngomongin advantage-nya. That is kind of confusing actually. Itu Oh karena iya. ya coherence and cohesion yang kurang bagus gitu. Kalau gitu pasti nilainya jadi kurang bagus, karena kan I don't know how he address the task gitu. Kayak gimana cara dia menjabarkan si advantage dan disadvantage-nya, dan conclusion juga saya jadi bingung kemana gitu. Nah, seperti Hmm. itu. Nah, hal yang kayak gitu tuh biasanya ngurangin nilai banget. Kalau misalkan mau nilai coherence and cohesion jauh lebih bagus, what we require usually is how, first of all pasti paragraphing dulu ya. Di Hmm. IELTS writing tuh basically orang kalau buat task 2 especially ya. Buat task 2 itu setidaknya kita bikin sekitar 4 paragraphs, I think 4 or 5. That will be actually more than enough. Paragraphing satu. Dua, jangan campur aduk. Biasanya ada orang yang udah menjawab pertanyaannya di paragraf pertama. Padahal kan harusnya paragraf pertama tuh cukup cukup cuma introduction kan, kayak gitu. Yes, benar. Lalu tiba-tiba dia mah ngomong I disagree with this karena bla 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 bla. Loh, berarti dia udah mulai dong. Nah, dari situ adalah confusion. Karena di paragraf selanjutnya dia ngomongin lagi tentang kenapa. Jadi ya itu kan pengulangan kayak kayak kata Miss Teresa tadi. Itu kan jadi bertele-tele, jadi muter-muter gitu. Iya, muter-muter. Dan kita pun Hmm. kalau saya jangankan examiner ya, kalau kita yang baca mungkin kita sendiri bingung gitu. Yang nggak yang Hmm. paham cuma orangnya sama Tuhan, udah paling ya. Benar kan? Bener Gitu. sih, Miss. Karena Nah, ya kita juga pernah meriksa juga kan kayak tulisan orang kayak ini gimana gitu. That's why benar. it's kind of problematic Dan gitu. mungkin kalau bisa nambahin dari pihak saya sendiri, saya selalu bilang ke murid-murid sih, kayak paragraf itu bantu orang untuk menemukan ide kita lebih baik. Jadi kalau dibagi, kan ada kayak jedanya gitu. Sama kalau kayak ngomong, kalau kita nggak ada jeda sama sekali, pasti orang bingung poinnya apa aja. Ya kan? Betul. Gitu. Dia nyambung terus dan tanpa terasa Mm-mm. kita kayak ini pada ngomongin apa orang-orang gitu. Nah, itu biasanya yang Benar. bikin bingungnya kan. Makanya as Mr. Esa said, biasanya kalau kita mau ngomongin paragraf tuh ya they are like different parts of our writing gitu. Nah, kan kalau misalkan kita ngelihat kayak oh ini berarti ngomongin tentang ini itu jauh lebih jelas gitu. Paragraf 2 tuh ngomongin tentang advantage-nya, atau paragraf 3 ngomongin disadvantage-nya, atau kalau discuss both views, paragraf 2 ngomongin view pertama, paragraf ketiga ngomongin view kedua, selalu kayak gitu. It sounds like it is actually a simple structure, tapi it is effective and useful gitu. Jadi itu Benar. walaupun orang pada bilang itu tapi itu mah kayaknya template banget ya, nggak template juga gitu. Karena kan maksudnya kan dengan susunan kayak gitu tuh kita udah bisa membuat paragraf yang cukup jelas juga gitu. Dan kita udah tahu setiap paragrafnya itu ada tujuannya yang udah dijabarkan dengan jelas. And that is it sih, Miss. Well said. Nah, tapi kan dari tadi kita bahas tentang tas 2 nih. Kalau di tas Hmm. satu paragraf tuh penting juga nggak sih, Mr. Brad? Task one it is actually pretty important. Nah, justru di paragraf di task satu itu lebih sering orang-orang bikin tanpa paragraf karena kayak mereka langsung hajar aja yuk, langsung tulis aja. Padahal kan task one ada introduction, ada overview, dan ada mungkin kita ngomongin tentang datanya juga one by one kan. Nah, itu juga harusnya dipisahin gitu. Kayak introduction sama overview itu di paragraf yang sama di paragraf satu nih contohnya nih. Terus kalau misalnya kita mau ngomongin ada berapa paragraf, maybe 3 would be enough gitu. Itu bebas banget gimana cara misah-misahinya, cuman jangan sembarangan banget juga gitu. Let's say kita punya 3 negara nih di tabelnya nih. Kita ada US, UK, sama Japan. Contohnya ada 3 negara ini, alright? Nah, nanti kita mau ngomongin tentang data pejalan kaki mungkin berapa persen contohnya ya. Ya udah per paragrafnya kita bagi 3 aja. Misalnya paragraf satu kita ngomongin tentang US dulu, paragraf 2 ngomongin tentang UK, paragraf 3 ngomongin tentang Japan. Jadi bagi per kategorinya aja. Why? Ya kalau gitu kan kita juga enak bacanya kayak oh ini paragraf specifically focus on US atau dan selanjutnya specifically focus on UK dan selanjutnya specifically focus on Japan contohnya. And that is it Setuju. gitu. Dan kalau kayak gitu Hmm. kan kayak enak juga gitu. Memang rating task one itu pendek kayak cuman 150 kata itu cuman sebenarnya dibilang pendek juga ya nggak juga sih cuman itu cukup singkat sebenarnya sih dan bukan berarti karena singkat kita jadi nggak ngebagi
si paragrafnya ya, it's okay kalau misalkan you mau bagi jadi paragraf gitu, that is no problem. Daripada digabungin semuanya di satu, that is not good. Begitu sih. Jadi of Ah, course paragraphing juga penting dan penyusunan ide juga penting. Kayak misalkan orang nggak bisa langsung tiba-tiba ngomongin datanya gitu. Atau nggak terus tiba-tiba nggak ada overview-nya. Nah itu pasti nggak akan bagus gitu, Miss. oke. Wah, mantap juga nih tipsnya ya. Jadi sesuatu yang kita anggap biasanya sepele, yaitu sebuah paragraf dan gimana ngatur paragraf itu ternyata penting banget untuk memastikan nilai kita dapat bagus ya di IELTS. Check it out guys, siapa tahu ternyata kalian kurangnya adalah di kurang membagi paragraf dengan efektif dan baik. Oke? Well, that's it for now. Jadi semoga tips ini dari Mr. Brand sangat berguna untuk kalian. Kalau buat aku sih berguna banget ya. Dan pastinya juga buat murid-murid aku nanti berguna banget nih. Oke, stay tune. Don't forget to like, comment, and subscribe. Silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di bawah ini. Oke? See you in the next one. Bye. Bye-bye.